Langit timur retak malam itu, bukan oleh petir, tapi oleh gelombang rudal yang meluncur dari jantung Iran menuju wilayah udara Israel, membalas serangan mendadak yang menghancurkan laboratorium nuklir kebanggaan Teheran. Di laut, kapal-kapal Amerika bergerak cepat menyusun perisai pertahanan, sementara pusat-pusat komando NATO di Eropa menegang dalam diam. Dunia tak lagi berada di tepi jurang, ia telah terjun bebas ke dalamnya. Ketika satu misil berhasil menembus Iron Dome dan meluluh lantakan distrik sipil di Haifa, dunia pun sadar, ini bukan hanya perang dua negara, ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih menghancurkan. Tapi mungkinkah ada ruang bagi kemanusiaan di tengah bara dendam yang terus menyala? Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, nantikan cerita inspirasi yang menyentuh hati lainnya. Dan tonton video ini sampai habis, karena di akhir cerita, ada pelajaran hidup yang sangat bermakna, dan plot twist yang tak terduga. Langit di atas Isfahan begitu tenang malam itu. Udara musim semi menghangatkan kota tua yang sudah ribuan tahun menjadi saksi bisu sejarah Persia. Jalan-jalan ramai dengan lalu lintas biasa, suara klakson bersahutan, pedagang kaki lima masih menawarkan teh saffron dan roti hangat. Tak ada satu pun yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah bab berdarah dalam sejarah Timur Tengah. Tepat pada pukul 2 dini, hari waktu setempat, langit yang tenang mendadak terbelah. Suara ledakan pertama terdengar seperti gelegar guntur yang tidak wajar. Dalam hitungan detik, dentuman susulan datang bertubi-tubi. Ledakan-ledakan besar yang mengguncang tanah, menggoyahkan kaca jendela, dan memekakan telinga. Fasilitas nuklir, bawah tanah di Natanz dan Isfahan menjadi sasaran utama. Jet tempur siluman yang dikirim oleh Israel datang seperti bayangan, tanpa peringatan, tanpa suara. Mereka menyusup dalam gelap, menghindari radar, dan melepaskan rudal-rudal presisi tinggi ke titik-titik vital fasilitas riset Iran. Tayyip Mahdavi, seorang teknisi senior di fasilitas tersebut, baru saja akan menyelesaikan tugas malamnya ketika dunia di sekelilingnya meledak dalam cahaya oranye membara. Tubuhnya terhempas ke dinding logam laboratorium. Suara alarm darurat meraung-raung, bercampur dengan jeritan manusia, bau bahan kimia terbakar, dan suara struktur beton runtuh satu persatu. Astagfirullah, bisiknya lemah sebelum dunia menggelap sepenuhnya. Di kota, rumah sakit penuh. Sesak hanya dalam 2 jam. Warga berlarian, mencari keluarga mereka, membawa anak-anak yang terluka, menangis sambil memanggil nama yang tak lagi menjawab. Isfahan berubah menjadi kota yang dipenuhi debu, asap, dan luka. Jalan-jalan utama ditutup oleh kendaraan militer dan ambulans. Seluruh sistem komunikasi terganggu. Sinyal seluler hilang. Internet diputus. Presiden Iran, dalam pidato yang disiarkan, terbatas, berbicara dengan suara berat dan mata merah. Apa yang terjadi malam ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah deklarasi perang terhadap bangsa kami, terhadap seluruh kedaulatan kami. Kami tidak akan diam. Kami akan membalas. Dengan segala yang kami punya. Sorakan menggema dari parlemen, disusul dengan suara gemuruh dari jalanan. Mark bar Israel, Mark bar Amerika. Mati untuk Israel, mati untuk Amerika. Namun di balik semangat nasionalis itu, ketakutan tak bisa disembunyikan. Para analis, militer di Teheran tahu betul, ini bukan sekadar provokasi. Serangan ini presisi. Data intelijen mereka bocor. Dan yang lebih mengerikan, mereka tidak melihatnya datang. Sementara itu, di Yerusalem, para petinggi militer Israel bersulang di ruangan. Berlapis baja. Layar-layar besar menunjukkan peta lokasi-lokasi yang telah dihancurkan. Beberapa fasilitas hancur total, lainnya lumpuh. Operasi kipas malam sukses total, ujar seorang komandan dengan senyum dingin. Namun, Perdana Menteri Israel tak tersenyum. Wajahnya tegang. Ia tahu, pukulan pertama bisa membawa kebanggaan, tapi juga bisa membawa bencana. Siapkan sistem Iron Dome, dan pastikan AWOSI menerima laporan lengkap malam ini juga, ucapnya pelan. Mereka pasti akan membalas.
dan kita harus siap. Semuanya di Washington DC, tengah malam berubah menjadi siaga penuh. Presiden Al-Siyam yang baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Komite Keamanan Nasional menerima briefing darurat dari Tel Aviv. Beberapa penasihat menyarankan untuk bersikap netral. Namun, tekanan dari dalam negeri, terutama dari kalangan lobi, sudah jelas mengarahkan Amerika ke dalam arus besar yang tak bisa dibendung. Kalau Iran membalas, kita bantu Israel, ujar Menteri Pertahanan tegas. Presiden mengangguk perlahan, meski jauh di dalam hatinya ia sadar, keputusan ini akan menghantam bukan hanya Iran, tapi mungkin juga membawa Timur Tengah pada titik kehancuran yang tak pernah dibayangkan. 4 jam setelah serangan, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Namun, seperti biasa, kata-kata mendominasi layar, bukan tindakan. Rusia dan Cina mengecam Israel. Prancis dan Inggris mengimbau penahanan diri. AS membela hak Israel mempertahankan diri. Dunia terbagi. Tidak ada resolusi. Dan saat matahari mulai terbit di timur Iran, seluruh negeri menyambutnya bukan dengan harapan, melainkan dengan murka. Di Masjid Imam di pusat Isfahan, seorang ulama berdiri di atas mimbar, suaranya menggema dalam keheningan jamaah. Hari ini, darah kami tumpah karena kesombongan musuh. Hari ini, langit kami diracuni oleh api mereka. Tapi ingat, wahai umat, bangsa ini tidak pernah takut. Setiap tetes darah yang tumpah akan menjadi alasan bagi bumi untuk mengguncang kaki para tiran. Tangis mulai terdengar dari kalangan ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Para pemuda menggenggam tangan mereka, mata mereka merah bukan karena debu, melainkan karena dendam. Dan di sebuah ruang bawah tanah rahasia di Teheran, Komandan Korps Garda Revolusi menandatangani dokumen yang selama ini hanya berada dalam skenario darurat. Perintah peluncuran rudal strategis. Tahap 1 langit telah terbelah. Dan dari celahnya, lahirlah bara yang siap membakar dunia. Malam di Tel Aviv biasanya penuh tawa. Di kafe-kafe sepanjang Rothschild Boulevard, musik mengalun, dan orang-orang berbicara tanpa beban tentang hidup, cinta, atau bisnis. Tapi malam itu, tawa berubah menjadi jeritan. Musik dibungkam oleh suara yang telah menjadi mimpi buruk bagi setiap warga Israel. Siren pertanda serangan udara. Wah, oh, wah. Suara itu meraung tanpa belas kasihan, membelah keheningan kota seperti pisau menebas daging. Orang-orang langsung tiarap, berlari ke tempat perlindungan. Anak-anak menangis. Orang tua merangkul cucu mereka. Ada yang menggenggam ponsel, mencoba menelepon orang yang mereka cintai, tapi sinyal melemah. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada ruang untuk logika. Langit malam yang semula gelap berubah menjadi ajang pertunjukan mematikan. Puluhan cahaya terang melesat cepat ke angkasa. Itu adalah rudal-rudal pencegat dari sistem Iron Dome. Mereka bergerak seperti anak panah, bercahaya mengejar titik-titik kecil di langit yang mendekat cepat dari arah timur. Iran telah menjawab. Serangan balasan dimulai dengan skala yang tidak pernah diperkirakan para analis. Lebih dari 200 misil balistik dan drone kamikaze diluncurkan, hampir serentak dari beberapa titik di Iran, dan sebagian dari wilayah sekutunya di Irak dan Suriah. Mereka terbang rendah, terkoordinasi, memanfaatkan celah kecil dalam radar pertahanan. Pusat kota Tel Aviv, Haifa, Be'er-Sheva, dan Yerusalem semuanya menjadi target. Tapi Iron Dome, secanggih apapun, tidak sempurna. Sistem itu dirancang untuk menghadapi gelombang, bukan badai. Di markas militer Kirya di Tel Aviv, layar-layar dipenuhi titik-titik merah. Komandan pasukan pertahanan Israel, Jenderal Yitzhak Avner, menggertakkan giginya sambil menatap jalur lintasan misil yang tidak berhasil dicegat. Mereka lebih gila dari yang kita perkirakan. Mereka tidak cuma menembak, mereka menghajar. Semua arah, seorang teknisi menjerit, rudal melewati Haifa, kita tidak akan sempat. Detik berikutnya, layar CCTV di Haifa menampilkan cahaya menyilaukan, diikuti kehancuran besar. Salah satu pelabuhan tersibuk Israel luluh lantak. Kontainer terbakar.
suara ledakan terus terdengar, seperti guntur tak henti. Di rumah sakit Ichilov, Tel Aviv, ruang gawat darurat penuh sesak. Anak-anak berdarah. Seorang ibu tua datang sambil menggenggam potongan pakaian anaknya. Suaminya berteriak minta tolong sambil membawa kantong plastik berisi sesuatu yang tak bisa diidentifikasi. Seorang perawat muda, Liora, gemetar saat membersihkan luka bakar di wajah seorang bocah lelaki, berusia 9 tahun. "Namamu siapa, nak?" bisiknya. Bocah itu menatapnya dengan mata kosong. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunjuk keluar, ke langit yang masih dipenuhi suara dentuman. Pemerintah Israel langsung merespons. Pernyataan resmi dikeluarkan. "Kami sedang diserang oleh negara teroris. Ini bukan lagi tentang nuklir. Ini adalah upaya genosida terhadap rakyat Israel. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh." Namun di belakang layar, suasana lebih suram. Mereka tahu bahwa konflik ini telah bergerak ke tingkat yang berbeda. Iran tidak hanya membalas, mereka mengirim pesan. "Kami siap perang." Lebih buruk lagi, tidak semua misil datang dari Iran langsung. Beberapa diduga diluncurkan dari milisi Syiah yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Itu artinya, front serangan tersebar luas. Dan kemungkinan besar Hizbullah di Lebanon akan bergabung dalam hitungan hari. Presiden Amerika Serikat menerima laporan dengan wajah muram. Ia duduk di ruang krisis Gedung Putih, didampingi Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan. Semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan rekaman drone di atas Israel. "Berapa banyak yang ditembus?" tanya Presiden. "Sekitar 20% lolos. Setidaknya 30 misil menghantam wilayah sipil dan militer. Haifa parah. Ada indikasi drone ke arah Yerusalem juga. Dan korban masih dihitung. Tapi sudah di atas 300. Presiden menghela napas panjang. Kemudian ia bicara lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tuhan, ini benar-benar terjadi." Keesokan paginya, dunia bangun dalam kecemasan. Televisi di Eropa menayangkan rekaman ledakan di Israel. Warga dunia mulai panik. Harga minyak melonjak. Pasar saham jatuh. Penerbangan ke Timur Tengah dibatalkan. Iran merilis pernyataan resmi. "Kami tidak memulai perang ini, tapi kami akan menyelesaikannya. Setiap peluru yang kalian lontarkan akan kami balas 10 kali lipat. Kami tidak takut pada Amerika. Kami tidak takut pada NATO. Kami hanya takut kepada Tuhan." Di sisi lain, Amerika menyatakan siap membantu Israel secara penuh. Kapal induk USS Abraham Lincoln dikirim ke Teluk Persia. Armada Laut ke-7 siap siaga. Sistem pertahanan tambahan dikirim ke pangkalan militer ICES di Bahrain, Qatar, dan UIA. Namun, konflik ini bukan sekadar misil dan senjata. Di tengah kehancuran, seorang jurnalis independen, Reza Jalali, berhasil mengunggah video dari Isfahan ke media internasional. Video itu menunjukkan korban anak-anak, warga sipil yang tidak bersalah, dan reruntuhan rumah sakit. Apakah ini yang kalian sebut mencegah nuklir? Apakah ini keamanan? Apakah ini keadilan? Tanyanya dalam video, dengan mata sembab dan suara. Gemetar bot video itu viral. Dunia mulai terbelah. Di akhir malam itu, saat langit kembali gelap setelah hujan api, sebuah keluarga di Tel Aviv berdiri di puing rumah mereka. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Anaknya bertanya, "Mama, apa besok langit masih aman?" Sang ibu menatap ke langit yang kini kosong dan sunyi, lalu berbisik dengan suara pecah, "Mama tidak tahu, nak. Mama tidak tahu lagi." Gedung Putih tak pernah benar-benar tidur, tapi malam itu, tempat itu terasa seperti jantung dunia yang berdenyut dalam ketegangan. Lantai marmernya yang biasanya bersih dan sunyi kini dipenuhi langkah kaki terburu-buru, suara pintu yang dibanting, dan dering telepon tak henti-hentinya. Presiden Amerika Serikat berdiri menatap layar lebar di ruang krisis. Matanya lelah, tapi pikirannya berputar lebih cepat dari peluru. Di depannya, peta digital Timur Tengah berpendar merah, menandakan zona panas. Israel, Lebanon, Irak, Suriah, dan sekarang, radar memperlihatkan pergerakan kapal militer Iran di dekat Selat Hormuz. "Kalau ini terus berlanjut, kita akan kehilangan seluruh kendali," gumam Presiden perlahan.
Jenderal Tyler Grant, kepala staf gabungan, menyentuh layar dan memperbesar bagian Laut Arab. USS Abraham Lincoln dan USS Bataan sedang mendekat ke perairan ini. Armada tempur akan tiba di posisi siap tempur dalam waktu 24 jam. Menteri Luar Negeri masuk terburu-buru, membawa berkas hasil pertemuan dengan delegasi Prancis dan Inggris. Mereka ragu. Macron bilang Prancis tidak bisa langsung campur tangan tanpa keputusan NATO. Inggris sama. Mereka mau, tapi publik mereka memberontak. Kita sendirian untuk saat ini. Presiden menutup matanya sejenak, mengatur napas. Apa Israel siap? Tanyanya. Jenderal Grant mengangguk. Mereka sedang bersiap melakukan serangan udara besar-besaran ke Iran. Tidak hanya fasilitas militer, tapi pusat pemerintahan. Kalau itu terjadi, suara Presiden merendah, Iran akan menyerang kapal-kapal kita dan pangkalan kita di Timur Tengah. Ruangan sunyi. Tak jauh dari Gedung Putih, di Pentagon, ruang kendali satelit memperlihatkan pergerakan yang membuat seluruh staf menahan napas. Sejumlah rudal jarak menengah Iran telah diposisikan di pesisir selatan mereka. Analisis cepat memperlihatkan kemungkinan sasaran, pangkalan militer Al-Satan di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Ini bukan gertakan, ujar seorang analis. Ini peringatan yang nyata. Sementara itu, jaringan berita internasional, CNN, BBC, dan Al Jazeera memberitakan secara langsung kekacauan di Timur Tengah. Wawancara dengan warga sipil dari kedua belah pihak menghiasi layar, memperlihatkan wajah-wajah yang sama, ketakutan, kehilangan, kemarahan. Di kampus-kampus IAS, gelombang protes mulai tumbuh. Mahasiswa dari berbagai negara berunjuk rasa di halaman kampus, mengibarkan bendera Palestina dan Iran, meneriakkan "No More War" dan "Amerika pulang". Namun, di sisi lain, kelompok konservatif mendesak balasan yang lebih keras terhadap Iran. Di platform-platform media sosial, opini publik terpecah, dan Presiden tahu, satu langkah keliru. Maka bukan hanya perang di luar negeri, tapi juga perpecahan di dalam negeri. Sore harinya, Dewan Keamanan Nasional kembali mengadakan rapat darurat. Jenderal Grant menunjukkan simulasi kemungkinan dampak bila Iran menyerang kapal induk Al-Sawas atau pangkalan mereka. Korban bisa mencapai lebih dari 1.000 dalam serangan pertama. Dan bila mereka gunakan drone swarm, kita mungkin kehilangan lebih banyak. Presiden memandang para jenderalnya, kemudian ke Menteri Luar Negeri, lalu ke Menteri Pertahanan. Kalau kita tidak merespons, Israel akan sendirian. Tapi kalau kita menyerang, kita menyeret diri kita ke dalam perang yang bisa melibatkan Rusia atau bahkan Cina di belakang Iran. Dan kalau kita diam, tanya Menteri Pertahanan, Presiden diam sejenak. Kalau kita diam, kita kehilangan kredibilitas, dan Israel akan melakukan apa yang mereka anggap perlu. Dan dunia akan menyalahkan kita atas kekacauan yang akan mereka ciptakan. Sementara itu di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel memberi sambungan terenkripsi langsung kepada Presiden Al-Salam. Kami tidak punya waktu lagi, Mr. Presiden. Kami akan kirim F-19 besok malam ke pusat kendali militer di Teheran. Kami butuh perlindungan satelit Anda. Kami butuh dukungan elektronik Anda. Atau kami akan jalan sendiri. Presiden menutup mata. Ia mendengar suara-suara itu, tidak hanya dari telinganya, tapi dari jauh. Suara para janda, suara para anak yatim, suara kehancuran yang belum sempat terjadi. Berikan saya 12 jam, katanya singkat. 7 jam. Tidak lebih, jawab Perdana Menteri. Malam itu, di ruang tidur Gedung Putih, Presiden tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memegang foto putrinya yang kini sedang kuliah di luar negeri. Ia membayangkan dunia terbakar, dan anak-anak menjadi yatim, seperti yang ia lihat dalam laporan dari Tel Aviv maupun Isfahan. Apakah ia sanggup jadi presiden dalam perang dunia yang baru? Tepat pukul 3 dini, hari waktu Washington, satu drone. Pengintai Ashr-As mendeteksi pergerakan armada Iran mendekati pangkalan Ashr-Ash di Bahrain. Komando Sentral Ashr-Ash langsung menaikkan status siaga ke tingkat tertinggi.
DEFCON 3. Peringatan ke NATO dikirim. Presiden memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln untuk masuk ke zona tempur. Namun, ia belum memerintahkan serangan. Ia tahu, perintah itu hanya bisa dikeluarkan sekali, dan setelah itu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Langit di atas Washington malam itu tidak gelap, tetapi penuh bayang-bayang keputusan yang akan menuliskan sejarah. Langit di atas Teluk Persia tampak tenang dari kejauhan. Gelombangnya bergulung perlahan, menggoda kapal-kapal tanker yang mengapung seperti bayangan tidur. Namun di bawah permukaan laut, sonar sinar aktif dan kapal-kapal siluman tak henti-hentinya bergerak dalam formasi tempur. USS Abraham Lincoln, kapal induk kebanggaan Amerika Serikat, melaju seperti raksasa sunyi di antara gelombang malam. Di geladaknya, puluhan pesawat tempur terparkir dengan posisi siaga, para teknisi mondar-mandir memeriksa sistem, dan sirin internal terus berdenging di telinga para marinir. Di ruang kendali utama kapal, Laksamana muda Charles Everett memandangi layar digital besar yang menampilkan seluruh wilayah Teluk Persia. Di sana, terlihat tanda-tanda pergerakan armada Iran yang mulai mendekat dari arah barat daya. Mereka tahu kita di sini, dan mereka tidak menghindar, katanya pelan kepada Komandan Eskadron Udara. Di layar, 4 kapal fregat Iran bergerak lambat namun pasti, diapit kapal-kapal cepat kecil yang membawa rudal anti kapal. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan itu, melainkan sinyal samar dari drone bawah laut dan kemungkinan keberadaan kapal selam kelas Kilo buatan Rusia yang diyakini Iran miliki. Di daratan, tepatnya di pangkalan militer Al-Udeid, Qatar, pasukan Al-Yasam dan NATO mulai digerakkan. Truk-truk penuh rudal dan sistem anti-udara berderu di landasan. Pesawat angkut C-30 milik Al-Yasam mendarat setiap 20 menit membawa peralatan, tempur, logistik, dan personel tambahan dari Jerman dan Italia. Di ruang bawah tanah pusat kendali satelit NATO, Letnan Kolonel Maya Reeves, spesialis sistem perang elektronik, menatap peta digital yang penuh sinyal gangguan. Mereka mulai mengacaukan satelit komunikasi kita. Kemungkinan besar menggunakan sistem jammer dari wilayah perbatasan Irak. Salah satu analis intelijen menyela, Iran sepertinya sedang menyiapkan serangan elektronik bersamaan dengan gelombang rudal. Bukan hanya ke Israel, tapi ke kapal-kapal kita juga. Dan semua ini belum termasuk peringatan Iran yang dirilis beberapa jam sebelumnya. Setiap kapal asing yang melintasi Selat Hormuz dan terdeteksi sebagai pendukung Israel akan kami anggap musuh, termasuk kapal Prancis dan Inggris. Di dalam ruang pertemuan darurat di markas militer Prancis di Abu Dhabi, suasana tidak kalah tegang. Jenderal Claude Dubois, yang bertanggung jawab atas detasemen Angkatan Laut Prancis di wilayah Timur Tengah, menyampaikan temuan intelijen terbaru kepada delegasi NATO. Kapal perang kami di Laut Merah sudah 2 kali terkunci radar oleh sistem kendali rudal dari kapal tak dikenal. Kami menduga itu milik pasukan bayangan Iran di Yaman atau Somalia. Dengan tekanan publik Eropa yang terus membesar, terutama setelah viralnya video pemboman rumah sakit di Gaza dan dampak perang di Israel, NATO mulai retak dari dalam. Ada yang ingin mengintervensi, tapi lebih banyak yang takut pada konsekuensi jangka panjangnya. Sementara itu di Teheran, Presiden Iran menggelar konferensi pers nasional dan menyampaikan pesan yang mengguncang opini global. Kami telah menyampaikan peringatan. Kami tidak ingin perang global. Tapi jika kami diserang oleh aliansi Barat, maka kami tidak akan ragu untuk mengaktifkan kekuatan penuh kami. Kami tidak takut, dan dunia akan tahu bahwa negeri Persia tidak bisa dibungkam dengan bom dan sanksi. Pidato itu disiarkan langsung, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan segera menyalakan bara baru. Ribuan orang memadati jalan-jalan di Teheran, Basra, Damaskus, dan Beirut, membawa spanduk bertuliskan, "Matilah Zionis dan penjajah." Di atas geladak USS Abraham Lincoln, matahari mulai terbit. Tapi hari itu bukan tentang sinar harapan, melainkan kilatan kematian. Pukul 9 waktu lokal, 1 drone kamikaze melesat rendah dari arah tenggara, berhasil menembus sistem deteksi awal karena menyatu dengan bayangan panas laut. 3 pelaut gugur, dan 1 helikopter tempur hancur sebelum sempat mengudara. Laksamana Everett langsung mengeluarkan perintah. Kita tidak menunggu lebih lama. Aktifkan protokol Grim Sky.
Kirim peringatan ke seluruh kapal sekutu. Zona merah dimulai sekarang. Pukul 9:30, satu armada tempur Al-Was menghantam salah satu pelabuhan militer Iran di dekat Bandar Abbas menggunakan rudal jarak jauh dari kapal perusak. Iran langsung membalas. Rudal balistik Qiyam 1000 diluncurkan ke arah pangkalan Ali Salam di Kuwait dan Bahrain. Sistem pertahanan Thaad berhasil mencegat sebagian, namun 3 rudal lolos dan menghancurkan gudang senjata serta 1 lapangan udara kecil. Peta dunia berubah dalam semalam. Jalur pelayaran minyak ditutup. Harga minyak melonjak 4 kali lipat. Saham-saham jatuh. Dunia mulai gemetar. Dan di tengah kepanikan global, satu pesan singkat dari Iran ke negara-negara barat masuk ke saluran diplomatik rahasia. Prancis, Inggris, dan Jerman. Kami tahu posisi kapal kalian. Jika kalian menembakkan 1 peluru lagi dari Laut Merah atau Mediterania, maka kami akan membakar seluruh pangkalan kalian dari Teluk sampai Laut Hitam. Ancaman itu jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, seluruh dunia menyadari bahwa perang tidak lagi bersifat regional. Di dalam ruang tidur anak-anak di sebuah apartemen kecil di Manama, Bahrain, seorang ibu berbisik pada putrinya yang ketakutan. "Jangan takut, sayang. Ini cuma suara kembang api." Tapi anak kecil itu tahu. Itu bukan kembang api. Itu adalah suara kematian yang tak lagi bisa disembunyikan dengan dongeng. Bayang-bayang kobaran kini tidak lagi hanya di Timur Tengah. Ia menjulur ke seluruh dunia. Dunia telah bergeser, dan perang telah mendapat panggungnya. Bab selanjutnya, gema neraka dari Yerusalem. Yerusalem tidak asing dengan suara ledakan. Kota tua itu sudah terlalu sering menyaksikan pecahan sejarah jatuh di atas kepala anak-anaknya. Tapi malam itu, suara yang bergema bukan hanya dari ledakan biasa. Itu adalah gema neraka, gema dari kehancuran yang datang dari langit, dari laut, dan dari manusia yang kehilangan kemanusiaan. Langit malam berpendar jingga saat rudal-rudal melintasi kota. Alarm peringatan meraung seperti ratapan hantu, menggema dari Bukit Zaitun sampai ke kota tua. Orang-orang berlarian, beberapa menuju tempat perlindungan, sebagian lainnya hanya diam, menatap langit dengan pasrah. Di sebuah gang sempit tak jauh, dari gerbang Damasus, Rahim Al-Masri, seorang jurnalis Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur, bersembunyi di balik puing-puing toko roti yang baru saja dihantam drone Israel. Ia memeluk anak perempuannya, Lina, yang baru berusia 7 tahun. Wajah gadis kecil itu berlumur debu dan darah dari luka di dahinya, tapi matanya tak menangis. Tidak ada air mata tersisa, yang ada hanya kekosongan yang menakutkan. "Ayah, kenapa mereka membenci kita?" tanya Lina lirih. Rahim tak mampu menjawab. Lidahnya keluh, bukan karena takut, tapi karena merasa jawaban apapun tak cukup menjelaskan. Kebencian yang sudah diwariskan sejak zaman nenek moyangnya. Di sisi barat kota, militer Israel meluncurkan Operasi Hanan, serangan darat berskala kecil namun terfokus, menyisir terowongan-terowongan bawah tanah yang diyakini menjadi jalur logistik kelompok bersenjata. Tapi di balik dalih keamanan, dunia melihat dengan jelas, Yerusalem kembali menjadi tumbal dari ego kekuasaan. Perdana Menteri Israel dalam konferensi pers singkat menyatakan, "Kami tidak berperang dengan rakyat Palestina. Kami berperang dengan Iran dan sekutunya. Tetapi jika Iran menyembunyikan senjata di kota suci ini, maka kami tak punya pilihan." Ucapan itu mengguncang dunia. Paus Fransiskus dari Vatikan mengeluarkan pernyataan tegas. Serangan terhadap Yerusalem adalah serangan terhadap nurani kemanusiaan. Tak ada tempat bagi kekerasan di tanah para nabi. Namun ucapan itu hanya menjadi gema kosong. Karena peluru dan rudal tidak mengenal ayat suci. Di distrik Beit Hanina, satu sekolah hancur karena serangan udara. Puluhan anak terkubur, dan dunia menyaksikan tubuh kecil berselimut debu di layar berita malam. Video seorang guru menangis sambil menggenggam buku catatan penuh darah viral dalam hitungan jam. Di Washington, seorang senator yang biasanya mendukung penuh Israel akhirnya berani bicara. "Kalau ini bukan kejahatan perang,
maka kita sudah kehilangan semua definisi tentang kemanusiaan. Namun, dukungan militer terus mengalir. Satu kapal pengangkut amunisi tali setan telah bersandar di Haifa malam itu, sementara armada tempur NATO semakin mendekat ke Laut Tengah. Rahim, sang jurnalis, kembali mengaktifkan kamera handheldnya. Tangan gemetar, tapi suara hatinya lebih kuat dari ketakutannya. Ia mulai merekam. Ini Yerusalem. Ini bukan medan perang. Ini rumah. Tapi malam ini rumah kami berubah menjadi panggung neraka. Kami rakyat biasa, bukan tentara. Kami tidak bersenjata, tapi mereka menyebut kami kolateral. Ia berhenti, menatap ke arah Lina yang tertidur di pangkuannya. Suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Ia melanjutkan, "Jika kalian menonton ini, tolong, jangan hanya menangis, bicara, bergerak. Karena diam kalian adalah izin bagi mereka untuk terus membunuh." Video itu disiarkan oleh jaringan Arab Internasional. Dalam waktu kurang dari 3 jam, dunia kembali terguncang. Di Istanbul, Berlin, New York, dan Jakarta, protes besar meledak. Jutaan turun ke jalan. Tapi pemerintah masih gamang, karena perang bukan soal benar atau salah. Perang adalah soal siapa yang berani bertaruh lebih jauh. Sementara itu di Teheran, Presiden Iran menanggapi serangan ke Yerusalem dengan pernyataan paling berani sejak konflik dimulai. Jika Yerusalem disentuh lagi, maka kami tidak hanya menyerang Israel. Kami akan serang pangkalan-pangkalan Alilas di Bahrain, Qatar, dan bahkan pangkalan Diego Garcia. Ini janji, bukan ancaman. Pernyataan itu membuat alarm siaga berbunyi di seluruh markas militer Al-Syatan di Timur Tengah. Pangkalan-pangkalan mulai disterilkan. Drone-drone siluman mulai diluncurkan. Pesawat tempur patroli tidak pernah kembali ke hanggar. Mereka terus terbang berputar tanpa henti. Satu malam yang seharusnya dipenuhi doa menjadi malam yang dipenuhi letupan senjata. Yerusalem terbakar secara perlahan, bukan hanya oleh api rudal, tapi juga oleh hilangnya harapan. Para ulama dari ketiga agama besar mengeluarkan seruan perdamaian bersama, untuk pertama kalinya dalam 2 abad. Tapi bahkan itu pun tak mampu menghentikan desing peluru. Di ruang bawah tanah rumah Rahim, Lina terbangun. Ia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah besok kita masih akan hidup?" Rahim menggenggam tangan kecil putrinya, mencoba tersenyum meski hatinya hancur. "Insya Allah sayang, kalau bukan untuk kita, untuk cerita yang akan kita tinggalkan." Dan cerita itu terus ditulis, bukan dengan pena, tapi dengan darah. Di tanah yang katanya suci, manusia saling menghancurkan demi ide yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena kita setiap hari upload jam 8 malam, dan jangan lupa untuk like, komen amin agar kita senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pastikan ambil pelajaran hidup yang sangat bermakna di akhir video ini. Laut Merah bukan hanya bentangan air, ia adalah jalur nadi dunia, penghubung vital antara timur dan barat, tempat ribuan kapal kargo melintas setiap minggunya, membawa minyak, logistik, dan denyut ekonomi global. Tapi pagi itu, laut yang biasanya sibuk, mendadak sunyi seperti nisan. Kapal dagang yang biasanya menderu kini diam membeku di pelabuhan. Seluruh Suez ditutup. Udara penuh ketegangan. Dan di tengah keheningan itu, 2 kapal perang Iran muncul. Dari balik kabut subuh, disertai puluhan kapal kecil bersenjata. Mereka bergerak dalam formasi taktis, seperti barisan burung pemangsa yang tengah memburu mangsa. Di kejauhan, kapal perusak HMS Defender milik Angkatan Laut Inggris sudah dalam posisi siaga. Radar aktif, rudal permukaan ke udara siap diluncurkan. Dan di ruang kendali dalam, Komandan Oliver Grant memandangi layar dengan sorot mata kosong. "Mereka tidak sekadar unjuk gigi," katanya pelan. "Ini adalah permulaan." Pada saat yang sama, kapal FS Forbin, fregat milik Angkatan Laut Prancis, menerima sinyal gangguan berat. Sistem navigasi GPS mendadak padam. Komunikasi satelit dipenuhi interferensi. Beberapa sistem otomatis gagal menyala. Operator muda di ruang mesin panik.
Ini bukan kerusakan, Pak. Ini gangguan dari luar. Kemungkinan besar, mereka pakai EMP lokal. Komandan Prancis itu menggertakkan gigi. Mereka tahu ini bisa terjadi. Tapi mereka tidak menyangka Iran akan benar-benar menyasar kapal NATO secara langsung. Dan saat fajar menyingsing, semuanya pecah. Ledakan mengguncang Laut Merah. Satu drone kamikaze buatan Houthi, sekutu Iran dari Yaman, melesat dari barat daya, dan menghantam kapal dagang Liberia yang mengangkut amunisi untuk pasukan Alialas di Djibouti. Api membubung tinggi. Air laut berubah merah. Kapal itu tenggelam dalam waktu kurang dari 10 menit. 13 awak kapal dilaporkan hilang. Amerika Serikat langsung merespons. 2 F-18 Hornet dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower meluncur ke langit Laut Merah. Target mereka, pos radar milik Houthi, di pesisir Al-Hudaidah. Rudal-rudal jelajah Tomahawk dilepaskan. 3 target utama hancur. Tapi dalam hitungan jam, Iran membalas dengan rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah Mashhad, melintasi wilayah Irak. Rudal itu menghantam pangkalan militer, AS di Djibouti, menewaskan 27 tentara dan menghancurkan sistem radar utama. Dunia terguncang. Tapi perang tak menunggu tangisan. Perang hanya mengenal balas dendam. Di ruang darurat Pentagon, Presiden Amerika Serikat memukul meja setelah mendengar laporan kehancuran pangkalan. Enough, kirim pesan ke Tel Aviv. Aktifkan protokol Ashkelon. Jika mereka siap, kita luncurkan. Gabungan. Protokol Ashkelon bukan sekadar serangan balasan. Itu adalah operasi skala penuh. Serangan terkoordinasi dari udara, laut, dan darat yang melibatkan pasukan Israel dan Amerika untuk menghancurkan jaringan militer Iran secara permanen. Tapi di balik layar operasi itu, ada sesuatu yang tidak terduga. Di dalam satu bunker bawah tanah di Teheran, Mayor Jenderal Bahram Kazemi, Komandan Strategis Garda Revolusi, mengaktifkan Al-Tayyaran Al-Mubarak, fase ketiga dari skenario serangan penuh terhadap pangkalan-pangkalan asing di Timur Tengah. Ia tahu, jika kalah dalam diplomasi, maka Iran harus menang dalam kejutan. Lepaskan drone tipe Zolfaghar ke kapal induk mereka, dan pastikan mereka tidak tahu dari mana datangnya, perintahnya sambil menatap layar gelap. Drone itu bukan drone biasa. Ia dilengkapi dengan teknologi stealth dan hulu ledak termobarik, yang mampu menciptakan ledakan besar dengan tekanan panas tinggi. Tujuan mereka jelas, menenggelamkan kapal induk Adra Salon di Laut Merah. Ketika malam tiba, drone itu pun datang, meluncur. Diam-diam dari pangkalan rahasia di Eritrea, drone Zolfaghar menyusup melewati sistem radar Aegis yang sibuk mengantisipasi serangan dari Yaman. 1 jam kemudian, tepat pukul 12:15, drone itu menghantam sisi kiri kapal USS Dwight D. Eisenhower, tepat di dekat ruang. Mesin ledakan itu tidak biasa. Gelombangnya terasa hingga 20 mil laut. Api membubung. Sirene darurat berbunyi. 2 dek kapal hancur. 42 pelaut gugur. Dunia pun terdiam. Keesokan harinya, Presiden Alaihissalam menyatakan dalam pidatonya dari Gedung Putih, "Hari ini, mereka menyentuh darah anak-anak kami. Maka, kami tidak akan menunggu lagi. Kami bergerak. Dan kami tidak akan berhenti. Sampai tidak ada satu rudal pun yang tersisa di tanah mereka." Israel langsung menyatakan keterlibatan penuh. Sistem Iron Dome diperkuat, serangan udara mulai diarahkan ke titik-titik strategis di Suriah dan Irak. Dan satu hal menjadi jelas, konflik ini telah berubah menjadi perang regional. Di tepi Laut Gaza, Rahim dan Lina mendengarkan radio tua yang masih bisa menangkap sinyal dari Qatar. Berita demi berita masuk. Serangan di Laut Merah, serangan balasan, kehancuran, kematian, dan lebih banyak kematian. Lina menunduk pelan dan bertanya, "Ayah, apakah semua ini akan selesai?" Rahim menatap laut yang kini tak lagi tenang. Ia menjawab lirih, "Kalau dunia masih memilih diam, mungkin tidak akan pernah." Benteng terakhir telah runtuh. Laut Merah, yang selama ini menjadi jalur hidup dunia, kini menjadi lautan darah. Dan dari airnya yang merah, bayangan perang dunia, bukan sebagai kemungkinan, tetapi sebagai kenyataan.
Langit bukan lagi tempat yang tenang. Ia tak lagi menjadi ruang bagi burung, awan, dan doa. Hari itu, langit menjadi taman kematian. Tempat logam bersayap menghujam bumi dan menyisakan abu. Pukul 10:45 pagi waktu Yerusalem, radar-radar di Tel Aviv menangkap lonjakan aktivitas dari arah timur laut. Lebih dari 50 misil balistik diluncurkan serentak dari wilayah Iran Barat, menembus batas langit Irak, dan melaju ke arah barat, ke Israel, ke pangkalan Alayes, ke dunia yang mengira masih aman. Iron Dome bekerja secepat kilat, menghancurkan misil satu persatu. Tapi sistem itu tidak dirancang untuk beban seperti ini. Tak semuanya bisa dicegat. 7 misil berhasil lolos. 2 di antaranya menghantam pangkalan militer Negev. Puluhan korban. 1 gudang senjata terbakar. Langit berubah menjadi merah api, dan dunia pun mulai retak. Beberapa jam setelah serangan itu, Inggris menyatakan status siaga tempur penuh. Angkatan Laut Kerajaan mengalihkan kapal-kapalnya dari Laut Tengah ke Teluk Aden. Prancis mengaktifkan sistem nuklir Angkatan Laut, menempatkan 3 kapal selam strategis di Laut Arab. Namun pukulan terbesar datang bukan dari barat, melainkan dari utara. Milisi Hizbullah di Lebanon, yang selama ini hanya mengintai, akhirnya membuka front utara. Ratusan roket menghujani Haifa, Galilea, dan kota perbatasan Metula. Suara ledakan datang bertubi-tubi, dan sirene tak pernah berhenti meraung. Warga sipil berlarian ke bunker. Rumah sakit penuh. Listrik padam di sebagian wilayah Israel Utara. Di tengah kekacauan itu, pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dilakukan. Tetapi kali ini, tidak ada resolusi. Amerika memveto semua desakan gencatan senjata. Rusia keluar dari sidang. Cina diam. Dunia tak sepakat, dan karena itu, dunia tak bisa menghentikan apapun. Di Teheran, Presiden Iran berpidato dari ruang bunker dalam. Matanya tajam, suaranya tidak gemetar. Kami telah memberi peringatan, kami telah menahan diri. Tapi, jika rumah kami dibakar, maka kami akan membakar seluruh jalan menuju musuh. Amerika, Inggris, Prancis, dengar ini. 1 serangan lagi, dan kami akan buka front baru di Laut Hitam dan dataran Mesir. Sementara itu di Yerusalem, dalam ruangan bawah tanah Rumah Sakit Hadassah, Rahim menjaga Lina yang terbaring lemah. Napas gadis itu berat, matanya hanya terbuka setengah. Serangan misil semalam menghancurkan apartemen tetangga mereka. Debu dan serpihan logam menembus paru-paru Lina. "Ayah, kenapa langit marah?" bisiknya lirih. Rahim tak menjawab. Ia tahu, langit tidak marah. Langit hanya memantulkan amarah manusia. Hari itu, seluruh dunia serentak menyaksikan bencana yang tak dapat dicegah. Kapal induk Amerika lainnya, USS Ronald Reagan, dihantam torpedo Iran yang diluncurkan dari kapal selam di Selat Hormuz. Kapal itu tak tenggelam, tapi 63 awak gugur. Itu adalah angka korban tertinggi sejak Perang Teluk. Koran New York Times menulis, "We are now at the edge of World War." Jurnalis BBC memberitakan dari Amman. Apa yang kita saksikan bukan lagi konflik regional. Ini adalah percikan pertama dari kobaran global, dan semua pihak telah menaruh bensin di atas nyala itu. Dan Israel pun membalas. Malam itu, F-35I Adir, pesawat siluman kebanggaan Israel, dengan bantuan refueling udara dari AC Ilas, berhasil mencapai wilayah udara dekat Esfahan, Iran. Targetnya bukan pangkalan militer, tapi fasilitas nuklir bawah tanah, Fordow. Meskipun Fordow berada di bawah gunung batu, Israel menggunakan bunker buster berpeluru uranium yang mampu menembus struktur terdalam. Serangan itu sukses menghancurkan sebagian reaktor. Ledakannya terdengar hingga kota Qom. Ribuan warga sipil dievakuasi. Dan untuk pertama kalinya, Iran secara resmi menyatakan bahwa mereka dalam kondisi perang penuh. Dunia kehilangan arah. Minyak melonjak. Harga pangan naik 3 kali lipat. Bursa saham anjlok. Miliaran orang mulai menimbun makanan. Dan langit-langit kota besar di Eropa
Asia, dan Afrika dipenuhi pesawat patroli. Di Jakarta, Ankara, Islamabad, dan Kairo, jutaan demonstran turun ke jalan. Mereka menuntut dunia menghentikan pembantaian. Tapi dunia kini hanya mendengar satu suara rudal yang menghantam tanah. Kembali ke Yerusalem. Lina semakin lemah. Rumah sakit kehabisan oksigen. Rahim menatap wajah putrinya yang pucat. Dan di tengah tangisnya yang tertahan, ia berbisik, "Maafkan ayah, sayang. Ayah tak bisa melindungimu dari langit." Langit di luar jendela meledak. Lagi, gumpalan cahaya oranye menyapu malam. Rumah sakit berguncang. Dan suara dunia seakan hilang, digantikan oleh denting akhir kemanusiaan. Hari itu, langit meledak. Bukan karena alam, tapi karena manusia yang terlalu lama menabung dendam. Dunia tidak lagi diam, tidak lagi bersembunyi di balik diplomasi. Hari itu, seluruh poros kekuatan, barat, timur, selatan, bahkan yang selama ini netral, ikut menyalakan api. Langit di atas Timur Tengah berubah menjadi ladang peluru kendali. Dari Laut Mediterania hingga pegunungan Zagros, dari Sinai hingga Teluk Persia, rudal menari seperti kilat, lalu menghapus kota-kota dalam senyap menggelegar. Dan ketika langit terbelah dari segala arah, barulah manusia menyadari tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pukul 4 dini hari, waktu Teheran. Satelit pengintai Amerika menangkap pergerakan besar-besaran dari perbatasan barat Iran. Pasukan Al-Quds, dibantu milisi Syiah dari Irak, mulai bergerak melintasi gurun, menuju perbatasan Yordania dan Suriah. Bukan hanya senjata, tapi juga ribuan personel. Sementara itu, Rusia secara tidak langsung menyuplai sistem pertahanan udara S-400 ke Teheran melalui jalur diplomatik rahasia. Dunia tahu. Walau belum terang-terangan, Rusia memilih sisi. Di sisi lain, Israel telah mengaktifkan operasi Palu Perak, serangan besar gabungan udara-darat terhadap posisi milisi Hizbullah di Lebanon dan pos Iran di Suriah. Di langit, malam jet-jet tempur beradu di antara kilatan senjata anti-udara. Serangan balik datang bertubi-tubi. Bandara internasional di Damaskus luluh lantak. Kota Homs terbakar. Kota-kota kuno yang pernah menjadi peradaban kini menjadi puing dan darah. Dan Amerika Serikat memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Pagi itu, Presiden memberikan perintah yang akan tercatat dalam sejarah. Luncurkan operasi retribusi 3 kapal selam nuklir kelas Ohio yang selama ini mengendap di Samudra Hindia mengangkat periskopnya. Mereka menembakkan rudal jarak jauh Trident 2 D5, rudal termutakhir dengan presisi nyaris sempurna. Target, pangkalan rudal Syahid Bagheri di Iran Timur, markas strategis pengendali balistik. 4 menit setelah peluncuran, pangkalan itu menjadi kawah merah raksasa. Gemanya mengguncang tanah sejauh 200 km. Tapi serangan itu tidak hanya menghancurkan target militer. 3 desa sipil di sekitar lokasi juga lenyap. Ribuan warga, termasuk anak-anak, hilang. Berita itu menyebar seperti api yang menelan kayu kering. Di Ankara, ribuan orang memadati jalan, mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Di Karachi, massa meneriakkan perang suci. Di Paris dan London, ledakan kecil mengguncang stasiun metro. Dunia tak hanya terbakar di Timur Tengah, tetapi mulai meluas ke jantung-jantung peradaban. Di tengah semuanya, Iran mengaktifkan ancaman terakhirnya. Armada Laut Kaspia bergerak. Belasan drone bersenjata dan rudal jelajah tipe Somar dilepaskan. Bukan ke Israel, bukan ke pangkalan Al-Siwan, tapi ke kapal-kapal AL Prancis dan Inggris yang berjaga di Teluk Oman. Ini adalah pesan. Kalian ikut, maka kalian juga kami kejar. Dan pesan itu dibalas. Angkatan Laut Inggris menghantam pos militer Iran di Bushehr. Angkatan Udara Prancis membombardir depot amunisi di Shiraz. Kini perang bukan lagi antara Israel dan Iran, tapi antara Iran dan dunia. Di Yerusalem, sirene meraung sepanjang malam. Rahim tetap duduk di sisi Lina. Napas anak itu kian lemah. Rumah, sakit itu kini kehabisan semua pasokan. Tenaga medis bekerja dalam gelap,
dengan lilin dan senter darurat. Di seberang ranjang Lina, seorang bayi menangis tanpa suara karena kelelahan. Rahim menatap langit melalui jendela retak. Langit itu masih terang. Bukan karena matahari, tetapi karena api dari segala arah. "Ayah, aku ingin pulang," bisik. Lina. Rahim menggenggam tangan kecil itu erat, menahan air mata yang meleleh tanpa izin. Ia tahu, rumah mereka telah rata. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Sementara itu, di sebuah ruangan bawah tanah di Gedung Putih, para jenderal berbicara dengan wajah pucat. "Jika Iran meluncurkan rudal jarak jauh ke markas NATO di Italia, kita harus mempertimbangkan nuklir taktis," ujar seorang jenderal bintang 4. Presiden hanya menatap meja. Dunia telah kehilangan jalur diplomasi. Semua telah menjadi bara. Dan di Teheran, Mayor Jenderal Bahram Kazemi mempersiapkan langkah terakhir. "Jika semua pintu tertutup, maka kita buka pintu kiamat." Ia mengeluarkan kode. Karbala 7. Itu adalah protokol serangan balasan terdesak, yang melibatkan semua pasukan regional di Irak, Yaman, Suriah, dan Lebanon untuk menyerang basis musuh secara serentak. Hari itu, lebih dari 2.000 roket menghujani pangkalan-pangkalan Amerika dan Israel dari 4 penjuru. Salah satu roket menghantam konsulat AS di Erbil. 26 staf diplomatik tewas, dan dunia pun berhenti. Untuk pertama kalinya, semua pihak mengalami luka dalam. Semua pihak kehilangan orang yang mereka cintai. Dan di tengah kehancuran, di tengah darah, di tengah puing, doa-doa lirih mulai kembali terdengar. Lina menghembuskan napas terakhirnya malam itu. Diiringi suara dentuman jauh. Tubuh mungil itu tenang di pelukan Rahim. Tak ada air mata. Tak ada jeritan. Hanya diam. Dan satu kecupan terakhir. "Kau sekarang di tempat yang tak dijangkau roket, Nak. Api kini datang dari semua arah. Tak ada tempat yang tidak terbakar. Dan mungkin hanya dari debu kehancuran seperti inilah manusia bisa belajar bahwa perang bukan tentang menang, tapi tentang siapa yang tersisa untuk mengubur semuanya." Pagi itu, dunia tak terdengar. Bukan karena sunyi, tapi karena semua suara telah terlalu sering digantikan ledakan. Di langit, awan masih tebal oleh sisa pembakaran mesiu dan bahan bakar jet. Di tanah, debu beterbangan menutupi wajah-wajah yang terluka. Di hati manusia, tak ada yang tersisa selain kehilangan. Di bawah reruntuhan rumah sakit Hadassah, Rahim duduk membatu. Di pangkuannya, tubuh Lina dibungkus selimut perban yang sudah kotor. Tak ada dokter, tak ada listrik, tak ada yang datang menjemput jenazah. Sudah 2 hari, 2 malam. Rahim tidak berbicara, tidak menangis, tidak tidur. Ia hanya memeluk tubuh mungil itu dan menatap tembok yang retak, seakan memaksa tembok itu bicara, memberi jawaban. "Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku?" Gumamnya, lemah, serak, pecah di tenggorokan. Di Tel Aviv, dunia militer berhenti sejenak untuk menghitung. Angka kehilangan. Lebih dari 5.000 jiwa, termasuk anak-anak dan warga sipil. 23 pesawat jatuh. 6 pangkalan hancur. Sistem pertahanan sudah lelah, perangkatnya panas, operatornya tak lagi berganti shift. Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah, meminta bantuan medis dari luar. Amerika Serikat mengirimkan kapal rumah sakit USNS Mercy dari Samudra Hindia. Tapi mereka tahu, permintaan ini bukan soal bantuan medis. Ini adalah sinyal. Kami juga lelah. Dan sinyal itu ditangkap dunia. Di Teheran, Presiden Iran duduk sendirian di ruang bawah tanah istana, memandangi peta digital yang kini penuh merah. Setengah fasilitas militer telah hancur. Ratusan ribu rakyat mengungsi. Ribuan anak hilang. Seorang ajudan masuk dan berbisik pelan. "Kami tidak sanggup menahan front barat jika Prancis dan Inggris terus menyerang." Sang presiden menunduk. Tangannya bergetar. Di meja, foto keluarganya terbalik. Istrinya dan 2 cucunya sempat tinggal di rumah luar kota. Semalam, rumah itu dihantam rudal jelajah. Tidak ada yang selamat. Sore itu,
dunia berkumpul. Di pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, dilakukan pertemuan militer terbesar sejak Perang Teluk. Bukan hanya Amerika dan sekutu NATO, tapi juga perwakilan dari Turki, Mesir, Arab Saudi, dan bahkan Uni Emirat Arab. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran dan Israel mengirim delegasi pada forum yang sama. Mereka tidak duduk berdekatan, tidak saling menatap, tapi mereka hadir. Dan itu cukup untuk membuat dunia menahan napas. Letjen Joseph Palmer dari Pentagon membuka pertemuan. Kita punya dua pilihan. Lanjutkan perang sampai tak ada yang tersisa. Atau kita berhenti dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Ruangan hening. Delegasi Iran menatap meja. Delegasi Israel menggenggam surat kematian anaknya. Dan dari dua sisi yang saling membenci itu, tak ada lagi kata-kata perang keluar, hanya diam yang menyakitkan. Tapi dalam diam itu, ada pengakuan bersama bahwa tak ada yang benar-benar menang. Hari berikutnya, gencatan senjata diumumkan. Sementara, rentangnya hanya 7 hari. Tapi itu cukup untuk menghentikan bom. Untuk pertama kalinya dalam 63 hari. Langit hening tak, ada gemuruh rudal. Tak ada siren. Warga Yerusalem keluar dari bunker. Anak-anak menatap matahari dengan heran, seperti melihat bintang langka. Di Gaza, para relawan mulai menggali puing. Di Teheran, suara azan terdengar kembali dari masjid besar, bukan dari speaker darurat. Dan Rahim akhirnya berdiri. Dengan gendongan, seadanya ia membawa Lina ke tempat pemakaman darurat di pinggiran kota. Tidak ada imam. Tidak ada bunga. Hanya tanah kering yang tak lagi menjawab. Ia menggali sendiri, menaruh tubuh putrinya ke dalam liang, dan menutupnya perlahan. Selamat tidur, sayang. Takkan ada roket di sini. Air mata yang ditahan begitu lama akhirnya jatuh. Tapi bukan karena kelemahan. Karena Rahim, seperti jutaan ayah lainnya di dunia yang hancur, akhirnya menerima bahwa perang tak hanya membunuh tubuh, tapi juga membunuh hati. Hari ke-6 gencatan. Kapal kemanusiaan dari Turki dan Indonesia tiba di Beirut dan Aqaba. Ribuan ton makanan, obat, dan peralatan medis didistribusikan ke kamp-kamp pengungsian. Di perbatasan Suriah, pasukan milisi mundur. Di Yerusalem, sebuah pohon zaitun ditanam tepat di titik tertinggi Bukit Zaitun, sebagai simbol bahwa kehidupan akan selalu mencoba tumbuh. Bahkan dari tanah yang telah dicabik perang. Tapi semua orang tahu, ini belum akhir. Sementara dunia mencoba menyusun kembali serpihan damai, di balik layar para jenderal masih menyimpan peta. Para politikus masih menyimpan dendam, dan sistem rudal masih tetap aktif, hanya menunggu satu alasan untuk kembali menyala. Namun untuk hari itu, untuk minggu itu, dunia memilih bernapas dulu. Bukan karena damai telah dimenangkan, tapi karena semua telah terlalu lelah untuk membunuh lagi. Langit kini bersih. Setelah berbulan-bulan penuh asap, dentuman, dan jerit yang memecah malam, akhirnya langit kembali biru. Tapi bukan biru yang sama. Bukan biru yang menenangkan. Ini biru yang menyesakkan. Seperti langit yang tidak tahu bagaimana caranya kembali menjadi langit. Gencatan senjata berakhir pada hari ke-7. Tapi tidak ada lagi yang melanjutkan perang. Bukan karena semua masalah telah selesai. Bukan karena dendam telah habis. Tapi karena tak ada yang tersisa untuk dihancurkan. Di Yerusalem, Rahim berdiri di tengah taman pemakaman darurat. Di bawah sebatang pohon zaitun muda yang baru tumbuh, nama Lina terukir pada batu kecil tak sempurna. Bunga liar mulai tumbuh di antara tanah yang pernah merah karena darah. Kau tahu, nak, orang-orang di televisi mulai bicara damai. Tapi damai seperti apa, kalau kau tak bisa melihatnya? Katanya pelan, sembari menyentuh tanah yang kini mulai kering. Ia tidak meneteskan air mata sudah habis sejak malam, ketika peluru menghentikan napas terakhir anaknya. Sekarang, Rahim hanya menyimpan diam, dan dari diam itu, perlahan ia mulai membangun. Membangun kembali dapurnya. Membangun kembali pagar rumahnya. Membangun kembali hatinya yang remuk.
Di Teheran, Presiden Iran memberikan pidato dari balkon istana yang setengah hancur. Di hadapannya, rakyat berkumpul dalam diam. "Kami tidak menang," katanya dengan suara lirih. "Kami bertahan, tapi harga dari bertahan adalah kehilangan wajah anak-anak kami, kehilangan kota kami, kehilangan ketenangan doa di malam hari." Ia tidak bicara soal Israel, tidak menyebut Amerika, hanya menyebut satu kata, manusia. Perang mengubah kita. Tapi, yang lebih mengerikan, perang membuat kita lupa bahwa musuh kita pun manusia, bahwa darah mereka juga merah, bahwa anak-anak mereka juga tertawa sebelum roket kita jatuh ke atap mereka. Dan dari New York, untuk pertama kalinya sejak konflik pecah, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi dengan suara bulat. Tidak hanya gencatan senjata, tetapi zona demilitarisasi sepanjang 1.000 kilometer di sekitar perbatasan Israel, Lebanon, Suriah, dan Irak. Bendera-bendera PBB kembali dikibarkan. Tapi dunia tahu, kain putih itu tidak menutupi luka, hanya menandai bahwa luka itu ada. Kota-kota perlahan dibangun kembali, tapi tidak ada yang sama. Pasar tidak seramai dulu. Masjid dan sinagog tidak sefokus dulu. Anak-anak bermain dengan senyap, seakan takut tawa mereka akan memanggil roket lain dari langit. Di Rafah, seorang anak bernama Yasmin menulis puisi di dinding reruntuhan. "Dulu aku punya rumah, sekarang aku punya kenangan. Dulu aku punya boneka, sekarang aku punya abu. Tapi aku masih punya hati," dan katanya, "Hati bisa menumbuhkan pohon." Puisi itu dibaca ulang jutaan kali di internet, muncul di poster, di mural, di layar ormas kemanusiaan dunia. Yasmin menjadi simbol bahwa bahkan dari debu kehancuran, harapan masih bisa tumbuh. Rahim kini menjadi guru. Ia mengajar anak-anak pengungsi di tenda darurat yang ia sulap menjadi kelas sederhana. Tidak ada papan tulis, hanya spidol dan tembok putih. Tapi ia tidak hanya mengajar membaca dan berhitung, ia mengajarkan memaafkan. Apa bedanya kita dengan mereka kalau kita hidup dengan benci? Tanyanya di hadapan belasan anak-anak yatim yang sekarang menjadi muridnya. Kita pernah kehilangan, tapi kita tidak harus menjadi kehilangan itu. Di Tel Aviv, seorang jenderal tua mengundurkan diri. Ia menuliskan surat kepada media. "Saya menghabiskan hidup merancang perang, tapi ketika cucu saya bertanya apa itu damai, saya tak bisa menjawab. Maka saya berhenti. Karena saya tak mau menghabiskan sisa usia hanya dikenal sebagai pria yang hebat membunuh." Dan dari kota kecil Qom, sebuah pesan viral muncul dari seorang ulama muda. Jihad bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga musuh di dalam hati yang membuat kita percaya bahwa kebencian itu suci. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berganti. Kota-kota yang dulu hangus, kini mulai ditanami. Beberapa anak mulai sekolah kembali. Gedung-gedung baru tumbuh perlahan. Tapi ada satu hal yang tidak dibangun ulang, kuburan. Mereka dibiarkan apa adanya, sebagai pengingat bahwa tanah itu pernah bicara, pernah menangis, pernah menyimpan tubuh manusia yang jatuh bukan karena dosa, tapi karena dunia terlalu sibuk mencari siapa benar dan siapa salah, hingga lupa menjaga yang lemah. Dan suatu malam, di bukit kecil tak jauh dari Nablus, Rahim duduk menatap langit. Langit itu masih biru gelap, tapi bintang-bintang mulai terlihat kembali. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki bernama Hadi, yatim, korban dari serangan di Rafah. Ia kini tinggal bersama Rahim. "Kau percaya, suatu hari tidak akan ada perang lagi?" tanya Hadi sambil menunjuk bintang. Rahim terdiam. Lama. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu. Tapi kalau tidak ada yang percaya, maka bintang pun akan lelah bersinar. Dan itulah warisan dari perang ini. Bukan peta yang berubah, bukan bangunan baru, tapi kesadaran yang tumbuh dalam hati manusia, bahwa damai bukan hadiah, tapi pilihan. Dan pilihan itu harus diperjuangkan setiap hari. Dengan kata, dengan perbuatan, dengan keberanian untuk tidak membalas." Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai habis.
Semoga kalian semua senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng karena kita akan upload setiap hari jam 8 malam. Tentunya dengan video ataupun berita yang sangat menginspirasi karena penuh dengan makna kehidupan. Selamat beraktivitas.